Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman distributor dan kios. Baru-baru ini kita mendapatkan tugas baru, yaitu untuk membuat logbook yang tujuannya untuk memonitoring agar kios tidak melampaui penyaluran pupuk terhadap para petani sesuai dengan alokasi yang ada. Nah, ini adalah format yang dianjurkan atau diharapkan oleh produsen atau PI seperti ini. Coba kita lihat, ini contoh dari Kabupaten Bandung Barat. Ini jumlah datanya, kita lihat ada 1578 data, dan ini mungkin kalau kita bikin manual ini butuh waktu yang lumayan agak lama, mungkin bisa hitungan hari ya, 2 atau 3 hari lah. Nah, untuk mendapatkan logbook seperti ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, kurang dari 1 menit, ini akan saya praktekkan. Oke, tonton videonya, jangan sampai tertinggal. Kita langsung saja, kita tutup dulu ini. Nah, saya punya file namanya logbook kios yang sudah sedemikian rupa saya berikan rumus untuk mengenerate logbook yang segitu banyaknya cukup dengan hitungan detik. Data yang perlu saya perlukan adalah cuman 2 data, yaitu alokasi dan penyaluran. Saya upload alokasinya. Di sini saya punya alokasi yang saya minta dari BPP setempat. Oke, ini datanya sampai di sini ya. Ini kita nggak usah perlu edit lagi, langsung copy dari ujung sampai ke ujung, lalu kita pastekan di alokasi. Oke, ini datanya sudah ada. Nah, setelah itu kita upload juga penyalurannya. Oke, penyalurannya ada di realisasi. Nah, ini manual, ini KTI. Nah, ini formatnya sudah saya urutkan ya, sesuai dengan format yang ada di sini, sehingga tidak berlama-lama lagi. Kita tinggal blok saja penyaluran manualnya, kita copy, kita pastekan di sheet penyaluran ya. Oke, paste. Nah, berikutnya tinggal yang kartu taninya kita blok juga, dari sini ke sini blok semuanya, Ctrl C. Oke, kita copy ya, copy, lalu kita pastekan di penyaluran di bagian urutan di bawah, paste. Oke, jadi kita sudah memiliki data alokasi dan penyaluran. Nah, sementara kita akan membuat logbooknya ya. Nah, ini data logbook urea masih kosong, logbook NPK, ini view logbooknya. Nah, data alokasi ini perlu kita olah dulu agar dia mengkelompokkan masing-masing kuotanya, kuota petaninya. Nah, caranya mudah, masuk ke data master logbook. Nah, tinggal kita refresh data. Oke, sudah terbentuk datanya. Kemudian karena ini ada format poktannya di bagian sini ya, kita generate juga untuk poktannya. Kita generate poktan, maka dibuatkanlah poktan sesuai dengan masing-masing poktan menurut petani yang tergabungnya. Contoh kita Atma, ini ada 2 poktan, kita kopikan untuk melihat saja. Copy, coba kita cek apakah benar datanya. Oke, di alokasi kita paste. Oke, Atma ada di Tolombung dan Gowok Mau. Kita balik ke sini. Oke, Tolombung dan Gowok Mau. Coba kita beralih ke sampling data yang lainnya. Misalkan ini cuma ada 1 kelompok, mana nih, misalkan ini. Nah,
Coba kita pastikan Gambiran Noknur cuma satu kelompok. Oke, Gambiran Noknur Rahmat Hidayat nama petaninya. Oke. Nah, setelah datanya sudah kita olah menjadi di data master logbook, baru kita generate untuk dimasukkan ke dalam logbook urea dan logbook NPK. Caranya sangat mudah. Di data master logbook kita sudah punya datanya dari nama kios hingga nama poktan dan berikut kuota pupuknya selama 1 tahun. Kita pilih saja salin ke logbook, tunggu sedang melakukan pengkopian data. Oke, sudah dibuatkan. Jadi yang tadinya kosong sekarang sudah ada datanya ya teman-teman. Oke, nah berikut datanya pun sudah terisi. Oke, coba kita lihat. Oke, sudah terisi semua ya. Oke, sampai bulan Juni sudah terisi. Oke. Nah, ketika kita misalkan di penyaluran, misalkan kita upload yang di bulan Juli ya. Ini kita lihat sebelumnya di logbook urea ini kan duplikasi data 0. Nah, ketika kita misalkan di penyaluran menguploadkan data, misalkan ini si Kumin misalkan nih di tanggal 30 dia misalkan bertransaksi ureanya misalkan 1000 ya, ini kan udah melebihi alokasi nih 1000. Oke, nah lihat nanti ketika saya buka di halaman logbook urea, otomatis ketika ada duplikasi akan terdeteksi. Kita buka logbook urea, oke, terdeteksi satu petani minus sekian. Coba kita lihat filter datanya, kita lihat langsung berwarna merah. Jadi kelihatan ya duplikasinya ketika kita menguploadkan data di tiap-tiap bulannya yang melebihi alokasi para petani. Jadi dari sini kita sebenarnya aplikasi ini bisa mendeteksi jumlah duplikasi. Oke, kita coba masukkan lagi. Misalkan penyalurannya si Uci Sanusi akan 900. Oke, coba kita cek lagi di logbook urea. Nah, misalkan sekalian aja nih si Uci Sanusi juga di NPK nya misalkan taruh di sini 700. Oke, misalkan seperti itu ya datanya ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi nanti ketika kita buka logbook urea dan logbook NPK. Kita lihat logbook urea 2 petani duplikasi. Kalau kita lihat datanya, coba kita lihat tuh ada 2 datanya yang minus. Oke, nah di sini Uci Sanusi dan Kumin, Uci Sanusi dan Kumin melebihi alokasi. Nah di logbooknya kita cek, nah satu petani nah minus sekian. Kalau kita lihat datanya kan, ini coba nolnya kita lihat juga ya. Wah, ternyata kalau pakai 0 banyak yang 0 karena datanya tidak semua terisi penuh ya, karena memang data yang saya masukin ini nggak sesuai, artinya nggak banyak, sampling saja. Lihat, oke, terdeteksi satu petani duplikasi. Nah, kita balikin lagi datanya ke semula, ini tuh 0 juga 0. Ini berapa, 300 apa 200 ya. Oke, ini kan karena data sampling aja ya, kita kita balikan datanya ke semula. Coba kita lihat nanti di logbook urea dan logbook NPK. Oke, ini lagi melakukan perhitungan. Oke, sip. Oke, sudah kosong. Nah, kita
balikan lagi filternya, nggak ada yang minus ya. Oke, nah di NPK pun yang tadinya kan minus nih ya, ini lagi melakukan kalkulating nih, dia belum, datanya lagi berjalan. Nanti ketika ini sudah 100% maka otomatis ini hilang. 72%, 79. Oke, sip. Oh ternyata ini masih, coba kita lihat di penyalurannya, ternyata sudah logbook NPK. Oh ternyata dia masih minus, dia alokasinya cuma berapa, alokasinya cuma 162. Saya masukinnya 200 ya, jadi dia masih minus. Oke, kita ketik aja 100. Nah nanti si Uci Sanusi ini 100. Coba kita lihat di logbooknya, ini masih calculating, tinggal tunggu kita sampai oke. Uci Sanusi, oh ini masih 84 di bulan Juni. Oke, kita Uci Sanusi, oh karena ini ya, Uci Sanusi dia beli pupuknya nih 2 kali nih, 84 dan 100. 184 jadinya. Oke, kalau pupuk, nah 184 ya. Nah kita balikin lagi aja, ininya 10. Oke, kita ke logbook NPK, dia masih melakukan calculating. Kita lihat datanya ketika dia sudah mencapai 100. Oke, kosong, sudah hilang, tidak ada duplikasi, aman. Nah bagaimana cara membuat logbooknya? Oke teman-teman, ketika ini data sudah terisikan di alokasi maupun di penyaluran, ini secara otomatis ya, ketika nanti kita buat Juni, bulan ini, Januari, Februari dan seterusnya, ini otomatis nanti akan diisi sesuai dengan kolomnya. Nah kalau kita lihat di sini hanya Februari, Januari dan Juni saja. Wah ini ada salah nih, Februari nih, Februari salah. Nah ini harusnya Februari ya. Oke, kita ganti dulu menjadi Februari datanya. Kita kopikan ke semua data yang salah. Oke, kita tunggu. Sip. Nah Februari, Januari, Juni, nah berarti nanti hanya 3 bulan ini yang terisi. Kita cek. Oke, kita lihat ini Januari ada data, ini Februari, coba kita ke bawah. Nah ini juga ada data ya. Untuk bisa melihatnya kita bisa lakukan ini, caranya di sini kita di sum aja ya, kita jumlahkan. Oke, kita tarik. Nah ini masih menghitung ya, biarin dia suruh ngitung dulu dah. Kita tarik datanya sampai sini. Nah ini kan sudah ada datanya ya, berarti yang terisi ini jumlah alokasinya ini Januari, ini Februari, dan ini Juni. Kita lihat ini Februari, kita lihat ke atas. Oke, ini Februari kan, ini Juni. Oke, nah ketika nanti di penyaluran kita masukin Maret, misalkan sini Maret. Oke, nah kita lihat yang tadinya nggak ada, Januari, Februari nih harusnya ada di sini nih, harusnya dia nongol di sini. Kita lihat dia lagi melakukan perhitungan data. Oke, kita tunggu saja. Januari, Februari, Maret. Kita cek dulu.
data penyalurannya Maret. Oh, Maretnya NPK ya yang kita isikan, harusnya urea juga diisikan. Nah, Maret kita ceknya di logbook NPK ya, Maret. Ini Maret. Oke, kita ke bawah, kita kasih itu dulu jumlah biar kelihatan bahwa datanya ada. Kita tarik sampai sini aja dulu, nggak apa-apa. Oke, kan ada nih Maret ya 200. Nah, kita juga bisa lihat di dashboard data yang penyaluran yang kita isikan di dashboard. Kita tinggal refresh data Januari, Februari, Maret, Juni, ada semua sesuai dengan data penyaluran yang ada di sini. Nah, bagaimana untuk menciptakan logbooknya? Oke, di sini logbook kosong. Oke, kita mau menyetak logbook yang mana nih? Kita pilih kiosnya, misalkan di sini kita pilih kios DD Tani misalkan. Nah, di sini logbook NPK-nya pun harus kita sesuaikan dengan nama DD Taninya. Oke, ini udah DD Tani, kita rubah juga di sininya DD Tani. Oke, setelah selesai, ini sudah terpilih, ini masih kosong. Nah, langsung kita generate insert logbook. Boom, langsung dibuatkan logbooknya. Sip, ini logbooknya sudah dibuatkan. Nah, ini datanya sudah sejodoh-sejodoh ya, urea NPK untuk Agus. Oke, sip. Coba kita lihat di bagian bawah. Oke, nah ini huruf D ada di bawah. Saya pengen huruf A semua di atas sesuai dengan abjad. Oke, kita tinggal kasih filternya sort A to Z. Oke, ini sudah 2 urea NPK. Sip. Dan ketika ada petani yang melebihi dari satu kelompok, dia akan ditulis di sini. Ini kelompoknya ada 2, 1, 2. Ini juga Kirame dan Buah Gede. Ini satu kelompok. Nah, ini tinggal kita masukkan namanya. Tadi kiosnya DD Tania. Nah, kabupatennya Majalengka, kecamatannya Sumberjaya. Oke, nah di sini ada 2 pilihan. Ketika kios memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer atau laptop, silakan convert to Excel. Dan kalau misalkan petaninya kiosnya hanya tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki fasilitas itu, bisa lakukan tulis tangan dengan convert PDF. Klik convert PDF. Oke, lihat dibuatkan tidak kurang dari 1 menit. Oke, dibuatkan kurang dari 1 menit. Majalengka, DD Tani, Sumberjaya, semuanya sudah terisikan. Tinggal kios melanjutkan di bulan berikutnya, yaitu bulan Juni. Kita lihat. Oke, ini masih Juni. Nah, ini masih Juni juga. Ini semuanya 62 halaman ya. Oke, kita ke bawah. Oke, nah ini Juli, tinggal disambung, tinggal dilanjutkan. Oke, bayangin kalau misalkan kita bikin manual seperti ini ya. Waduh, kebayang berhari-hari. Oke, ini kita cetak barangkali kios yang dia tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Dan bagi teman-teman kios yang bisa mengoperasikan komputer, kita tinggal convert Excel. Oke, langsung dibuatkan. Nah, ini dia datanya. Majalengka, Sumberjaya, DD Tani. Nah, enaknya kalau kita pakai komputer, ketika di sini ini sisa kuotanya 210. Ketika di sini kita ada penyaluran yang melebihi sisa kuota, contoh 211. Oke, ada warning, dia -1. Jadi kalau melebihi dari sisa, maka dia akan minus, dan ada warning warnanya merah. Jadi dia harus 210.
Oke, aman, sisanya 0. Ini 100, misalkan ini nggak pernah beli, tiba-tiba dibeli di ujung, misalkan pakai Tepuber, ini misalkan sisanya 77, aman. Kalau 80, warning. Oke, nah ini tinggal di save as saja, atau di save, kita beri namanya logbook Dede Tani. Oke, sip. Nah, kita close saja karena udah disimpan. Nah, ini kita close saja ya, ini kita nggak perlu. Sip. Kalau kita mau bikin kios lagi, logbook kios yang lain, nah ini kan datanya cuma satu Excelnya nih ya. Oke, kita harus hapus dulu data yang ada di sini, kita clear data. Oke, setelah itu kita mau kios mana? Misalkan di sini kiosnya namanya Mulia Laksana. Oke. Nah, di Urea sudah Mulia Laksana, di NPK kita pilih juga Mulia Laksana. Oke. Nah, setelah itu baru view logbook kosong ya. Oke, kita generate, jebret, tidak lebih dari 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit, hitungan detik sudah dibuatkan. Nah, ini sudah dibuatkan logbooknya ya, di view logbook sudah ada datanya. Nah, tinggal kita sort aja A to Z biar mudah nanti untuk pencarian datanya urut berdasarkan abjad. Ini sudah terisikan dari Januari hingga Juni sesuai dengan penyaluran kita. Nah, ini kita ganti saja karena ini sifatnya tidak di generate, masih manual, jadi kita ganti menjadi Mulia Laksana. Oke, setelah itu baru kita lihat dulu sebelumnya ini baru ada satu file. Ketika kita convert ke Excel, boom, tidak lebih dari 1 menit ya. Nah, ini sudah dibuatkan nih Excelnya. Tadinya kan ada 1, sekarang ada 2. Coba Mulia Laksana. Di sini sudah berikut ada totalnya di bagian bawah. Sebentar, bagian bawah sampai Juni tadi ada datanya ya. Nah, ini Juni sudah terisi. Nah, ketika di sini kuotanya yang sudah 0, kita masukin 50 kilo. Salah, bukan di sini ya. Ini total ini ya. Kalau ini total ini. Nah, total pemakaian. Nah, misalkan di sini nih ya, kita masukin data ini kan udah 0. Nah, misalnya kita masukin di sini 10. Oke, warning, dia tidak bisa. Harus 0 baru aman. Oke, misalkan di sini dia 225 stoknya. Ini 82, masih ada punya sisa nih 82. Nah, kita masukin misalkan di sini 82. Aman. Kalau 85, warning, dia minus. Oke. Inilah generate aplikasi untuk membuat logbook secara singkat yang memakan waktu tidak banyak, kurang dari 1 menit. Semua bisa di generate dalam sekejap. Nah, teman-teman yang mau membuat logbook cukup mudah. Saya sudah siapkan template-nya. Nah, kita nggak usah di save ya. Oke, kita close saja ini. Save saja. Nah, teman-teman yang mau dibuatkan logbooknya, cukup kirimkan saja datanya di link ini, download dulu template-nya, silakan di download. Di halaman template logbook. Nah, nanti link ini saya sertakan di deskripsi video ya. Nanti teman-teman silakan klik saja, nanti otomatis kalau linknya benar dia akan mendownload. Ini sudah ada file downloadnya, kita tinggal buka. Nah, di sini kita enable editing. Nah, ketika ada warning seperti ini teman-teman, ini nanti kita tidak bisa
cek data penyaluran maupun cek data alokasi ya. Jadi nanti data yang kita upload di sini akan dicek datanya apakah sudah sesuai dengan WCM atau belum. Nah, untuk itu ini tidak bisa dilakukan pengecekan tuh. Wah, ada alertnya. Oke, untuk itu file yang kita download tadi kan masuk di sini ya, di template logbook. Nah, kita ubah dulu adanya, tinggal klik kanan. Kalau di Windows 10 itu 11 itu langsung bisa diklik properties, atau kalau di Windows di bawah Windows 11 kita bisa pakai ini seperti ini, properties juga. Nah, tinggal di unblock, tinggal apply. Oke, tinggal klik 2 kali. Oke. Nah, alokasi kita isikan yaitu dari alokasi atau RDKK yang dulunya sebutannya RDKK. Nah, kita kopikan saja ini datanya sampai bawah, nggak usah pakai rubah-rubah format, langsung aja format yang ada kita copy, kita pastekan di sini. Oke, sudah terkopikan, tinggal penyaluran kita upload juga. Oke, kita upload ya penyalurannya di sini. Nah, ini formatnya udah saya sesuaikan juga. Kita tinggal blok, kita Ctrl C atau copy, kita balik ke sini, kita paste. Oke. Nah, berikutnya yang manualnya pun sama, kita lakukan seperti itu. Nah, teman-teman silakan melakukan copy data untuk penyaluran Januari hingga bulan Juni ya. Nah, oke, kita paste. Bread. Nah, ini datanya sudah tercopy di penyaluran dan alokasi. Nah, untuk cek datanya, untuk alokasi kita bisa cek data di cek data alokasi, kita tinggal refresh saja, maka data alokasi ini sudah dirangkum di sini jumlahnya. Jadi pastikan data ini sudah benar, totalnya sekian. Kalau ini sudah benar, oke, kita lanjut ke alokasi ke penyaluran. Nah, penyalurannya kita cek juga, penyalurannya kita refresh. Oke, nah pastikan teman-teman bahwa untuk kevalidan data yang dihasilkan adalah tergantung dari penyajian data yang teman-teman kopikan di sini. Kalau misalkan datanya valid, datanya benar, maka logbook yang dihasilkan pun akan valid. Nah, di sini saya udah kasih keterangan, pastikan data pada tabel di samping atau penyaluran kios ke petani sudah sesuai dengan angka pada WCM, pada F6 di WCM. Nah, jadi gini, misalkan Januari, ini transaksi Januari teman-teman. Nah, Januari itu pastikan angka ini sudah sesuai dengan angka yang ada di WCM. Ini adalah data per kiosnya, totalnya sekian, terdiri dari KTI sekian, manual sekian. Nah, berikutnya adalah yang Februari. Ini Juni, ini Februari. Nah, ini yang salah ya, tadi ada Februari nih, masih ada nih Februari nih. Coba kita cek Februari. Nah, ini lupa saya edit di sini ya, di penyaluran. Oke, kita lihat dulu Februari. Nah, ini kan harusnya Februari ya, kita ganti dulu menjadi Februari. Oke, kita copy. Nah, kita lihat lagi, cek data penyaluran. Nah, inilah fungsinya kita gimana ngecek biar valid itu. Sebelum kita buat logbook, kita pastikan datanya udah valid ya. Barangkali ada ada salah ketik seperti tadi, kita refresh. Oke, nah jadi ini datanya udah nggak ada nih, nggak ada ya. Februari udah kosong, nggak ada datanya. Adanya Januari,
Februari dan Juni. Nah, ketika kita ada penyaluran di bulan Maret misalkan, Maret di sini Maret juga misalkan, ini atas nama Bentang ya, ini misalkan manual. Oke, kita cek data penyaluran di sini. Maret nggak ada ya, Maret kosong. Ketika kita refresh data, oke, Maret ada tuh, Bentang KTI manual. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah memastikan bahwa data yang ditulis di sini sudah sesuai dengan angka WCM, maka silakan teman-teman save, lalu uploadkan datanya untuk saya buatkan logbooknya. Caranya tinggal masuk ke halaman, di sininya ganti menjadi buat logbook. Oke, enter. Oke, masuk ke form ini ya, kita masukkan nama distributornya, misalkan PT ABC Kabupaten misalkan Majalengka, terus nomor handphone untuk saya lakukan pengiriman data misalkan. Nah, data kecamatannya apa? Nah, ini data kecamatannya sesuai dengan file yang Bapak Ibu upload ya. Jadi misalkan kayak tadi ini kan untuk satu kecamatan, jadi satu file itu satu kecamatan. Jadi kecamatan mana yang mau dibuatkan logbooknya, masukkan ke template-nya. Nah, baru template itu dikasih judul misalkan template logbook kecamatan apa, misalkan Sumberjaya. Nah, baru kita upload. Nah, template logbooknya kita upload. Oke ya. Pertama, pastikan data yang diupload sudah sesuai dengan angka pada laporan F6 di WCM agar data yang dihasilkan valid. Nah, oke, tadi udah saya kasih tahu ya cara ceknya biar valid. Dipastikan dicek dulu datanya, kalau udah valid data upload dibuat per kecamatan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 4 kecamatan, berarti ya 4 file teman-teman harus buat. Jadi satu file itu satu kecamatan. Jadi satu file RDKK-nya satu kecamatan. Nah, terus jika memiliki lebih dari satu kecamatan, maka silakan upload diulangi sesuai jumlah kecamatan. Nah, kalau teman-teman memiliki 2-3 kecamatan ya otomatis teman-teman harus menguploadkan sebanyak 2-3 sesuai dengan jumlah kecamatannya. Jadi kalau ini kan karena satu kecamatan ya cukup kecamatan Sumberjaya dan ini template-nya. Nah, hasil pembuatan logbook akan dikirim via WhatsApp. Jadi pastikan nomor WhatsApp yang ini adalah nomor yang diinputkan adalah nomor yang aktif WhatsApp-nya. Jadi jika sudah dibuatkan maka akan saya kirim ke alamat ini. Oke, setelah semuanya data terisi tinggal kirim. Oke. Nanti di sela-sela waktu saya senggang, biasanya sepulang kerja sore, nanti saya cek. Nah, ketika ada permintaan untuk dibuatkan logbook akan saya kerjakan di malam harinya. Oke, sampai di sini teman-teman. Barangkali ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.